Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraisya, NIM 90501211069, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan dosen pengampu Bapak Samsul SABMA. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, yang dimana dalam video ini kita akan membahas mengenai OJK dan sistem moneter Indonesia. Adapun latar belakang dari video kali ini yaitu sistem keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dan memiliki peran yang prinsipil dalam perekonomian dan kehidupan. Sistem keuangan sendiri merupakan tatanan perekonomian dalam suatu negara yang berperan dalam melakukan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki tugas dan fungsi utama adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki surplus keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau mengalami defisit keuangan. Oleh sebab itu, suatu perekonomian harus memiliki kestabilan sistem keuangan dalam pengalian dana tersebut agar berjalan dengan baik sehingga perekonomian dapat tumbuh dan meningkat standar kehidupan, karena dengan tidak stabilnya sistem keuangan akan berdampak pada menurunnya perekonomian, bahkan dapat menyebabkan terjadinya krisis. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan dan menjalankan sistem keuangan. Nah, Otoritas Moneter Indonesia. Otoritas moneter adalah suatu bentuk di mana mempunyai kewenangan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dan mempunyai hak untuk menetapkan suku bunga, untuk menetapkan biaya dan stok atau persediaan uang suatu negara, di mana kedudukan bank sentral dalam perekonomian itu sangat penting. Bank sentral sebagai mitra pemerintahan untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi melalui kebijakan suku bunga yang statusnya sebagai otoritas moneter. Bank sentral juga mempunyai tujuan, tugas, dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lain. Jadi, otoritas moneter di Indonesia ditetapkan kepada Bank Indonesia karena Bank Indonesia memiliki wewenang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter di Indonesia. Peran dan fungsi bank sentral di Indonesia sangat dominan dan strategis di dalam segi otoritas moneter. Sebagai otoritas moneter, arah kebijakan Bank Indonesia didasari pada sasaran laju inflasi untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, sehingga kebijakan tersebut dicapai dengan memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya. Lanjut pada fungsi dan peran otoritas moneter. Perbankan memiliki peranan yang strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yakni sebagai penunjang kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, dan pencapaian stabilitas sistem keuangan. Peranan bank sebagai lembaga intermediasi sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam kehidupan masyarakat. Tercapainya tujuan pembangunan tidak terlepas dari peranan perbankan, di mana diperlukan aturan hukum sebagai penunjang kegiatan lembaga perbankan yang dapat memberikan suatu perangkat serta sistem hukum yang memberikan kepastian dalam pelaksanaannya, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4, di mana OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan itu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, di mana juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pada pasal 5 mengenai kewajiban konsumen adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Terdapat juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 5, yang mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
keenam, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan di sektor peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Selanjutnya, peralihan otoritas moneter ke otoritas jasa keuangan. Pada 22 November 2011, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan oleh pemerintah dan menjadi landasan hukum bagi berdirinya lembaga OJK di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur tentang pembentukan OJK sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia. Sebelumnya, otoritas moneter dan pengawasan jasa keuangan di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral negara. Namun dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, terjadi peralihan wewenang dari BI sebagai otoritas moneter ke OJK sebagai otoritas jasa keuangan, di mana tujuan utama pembentukan OJK adalah untuk memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan dengan memisahkan fungsi moneter dan pengawasan. Dengan demikian, OJK memiliki tanggung jawab yang lebih fokus dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal di Indonesia. Dalam hal ini, bank syariah juga merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Peralihan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga yang lebih mandiri, transparan, dan profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Selanjutnya, fungsi, tugas, dan wewenang otoritas jasa keuangan. OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK memiliki tujuan, fungsi, tugas, dan wewenang dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga yang mengatur serta mengawasi hampir ke semua sektor jasa keuangan di Indonesia. Dalam pasal Undang-Undang OJK menjelaskan fungsi OJK, yakni menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Terkait wewenang OJK dalam pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kelembagaan bank adalah meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha. Yang kedua, kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa. Kemudian, ketentuan wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank. Yang kedua, ada laporan bank yang terkait dengan kesehatan kinerja bank. Yang ketiga, sistem informasi debitur. Yang keempat, pengujian kredit. Yang kelima, standar akuntansi bank. Dan juga wewenang OJK dalam hal pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, serta pemeriksaan bank. Untuk melaksanakan tugas pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang: 1. Menetapkan peraturan pelaksana undang-undang ini. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang keenam, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang ketujuh, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola status pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban
kewajiban. Yang ke-9, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Terakhir, mengenai peran strategis OJK. Peran strategis OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, regulator dan pengawas. OJK di sini bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar terkait dengan sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Yang kedua, stabilitas dan keamanan. OJK bertugas menjaga stabilitas dan keamanan sektor jasa keuangan termasuk kestabilan perbankan syariah. Yang ketiga, perlindungan konsumen. OJK memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan nasabah bank syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah memberikan layanan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabah. Yang keempat, pengembangan industri. OJK berperan dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia. OJK melakukan langkah-langkah untuk memfasilitasi inovasi produk dan layanan di syariah, mempromosikan inklusi keuangan yang lebih luas, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai OJK dan Sistem Moneter Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.